sebetulnya ini bukan hal yang baru lagi, karena dari janji-janji 1, 2, 3, 4, sampai 5 kita audiensi yang sama seperti itu. Keinginan saya hari ini itu harus dijawab. Proyek GOR diduga sejak awal bermasalah. Kediri proyek gelanggang olahraga, GOR, Kabupaten Kediri di Desa Bulupasar, Kecamatan Pagu, yang mangkrak sekitar 5 tahun, dipersoalkan oleh sejumlah warga yang tergabung dalam LSM Gerak. Mereka melakukan aksi damai dengan menggeruduk DPRD Kabupaten Kediri, Kamis, 23/10/25. Mereka meminta informasi data lengkap terkait proyek tersebut. Mereka mencurigai adanya penyimpangan terkait proyek tersebut. Pada aksi damai itu, mereka diterima oleh Komisi 3 DPRD Kabupaten Kediri untuk dipertemukan dengan sejumlah pejabat daerah yang terkait dengan proyek GOR yang menghabiskan puluhan miliar tersebut. Hadir dalam pertemuan itu antara lain perwakilan warga, perwakilan organisasi perangkat daerah, OPD, Kepala BPKAD Ervin Fatoni, Ketua Komisi 3 Dr. Haji Totok Minto Leksono SH, MH, dan sejumlah pejabat lain. Sud, salah satu warga, di depan para pejabat itu meminta Pemkab Kediri membuka data informasi terkait proyek GOR tersebut secara transparan karena uang proyek tersebut berasal dari uang rakyat. Pemerintah harus memberikan penjelasan terbuka terkait aliran dana dan progres pembangunan GOR tersebut, ujarnya. Sud mengaku, pihaknya sudah berkali-kali mendatangi OPD untuk mendapatkan informasi lengkap terkait proyek GOR tersebut. Tetapi tidak mendapatkan jawaban yang pasti. Sehingga mereka mendatangi DPRD Kabupaten Kediri. Sudah 5 kali kita audiensi, tetapi tidak mendapatkan jawaban yang pasti, tandasnya. Menjawab pertanyaan warga, Ervin Fatoni menjelaskan proyek GOR tersebut secara keseluruhan tidak hanya ditangani oleh satu dinas, tapi ada beberapa dinas yang menangani, misalnya pengadaan tanahnya berbeda dengan yang menangani proyek fisiknya. Sehingga informasi tidak bisa diberikan hanya oleh satu dinas. Secara umum, Ervin menyebut bahwa dirinya tidak membawa data lengkap pada pertemuan itu. Terkait luas lahan GOR, Ervin menyebut 12.859 m persegi lahan yang diuruk dengan keliling lahan sekitar 875 meter. Sedangkan Joko, dari Dinas Perumahan dan Permukiman, Perkim, menjelaskan GOR Kabupaten Kediri itu secara keseluruhan direncanakan akan menghabiskan dana 155 miliar rupiah untuk multi-event, antara lain voli, bola basket, badminton, bela diri, dan sebagainya, minus sepak bola. Hanya saja, bagaimana kelanjutan proyek GOR tersebut? Joko tidak berani menjawab. Bahasanya jangan mangkrak, tapi belum dilanjutkan, kata Joko. Terkait dengan permintaan informasi lengkap proyek tersebut, disepakati agar mereka mengirimkan surat resmi permohonan informasi IT-UK Dinas Kominfo, sehingga bisa dijawab secara tertulis. Ditemui usai pertemuan, Agung Setiawan, salah satu warga, menjelaskan pihaknya memang mencurigai adanya penyimpangan pada proyek tersebut. Ada beberapa informasi yang mengarah ke dugaan penyimpangan itu. Sejak awal, proyek ini sudah bermasalah, kata Agung. Jadi proyek ini berlangsung di 2019-2020 dan kami mendapatkan informasi miring berkaitan pelaksanaan proyek tersebut dari mekanisme pembebasan lahan hingga suplai material yang waktu realisasi. Yang pertama itu dulu Mas ya. Yang kedua dari 2021 kami memohon informasi hingga 2025 tidak pernah didapatkan walaupun melalui lisan maupun audiensi. Dan hari ini kami diundang, tepatnya kemarin sore itu surat dilamparkan ke beberapa perwakilan kami untuk menghadiri audiensi di hari ini. Dan faktanya di hari ini mereka juga tidak dapat memberikan informasi secara tepat daripada permohonan-permohonan data yang kami minta. Dipungkiri bahwasanya tidak secara mutlak bahwasanya hasil pemeriksaan BPK itu bersih Mas. Dari temuan-temuan dari pusat maupun daerah banyak kok yang hasil BPK bersih ternyata berindikasi korupsi. Dan kami berkhusnudon di situ secara persuasif memohon informasi berkaitan pelaksanaan proyek tersebut. Namun faktanya tidak pernah diberikan. Yang saya yakini bahwasanya pemerintahan Kabupaten Kediri anti keterbukaan informasi. Informasi yang kami dapat ada yang berkonsultasi ke Polda Jatim agar ini tidak diperiksa kejaksaan, ada yang berkomunikasi dengan sana sini. Makanya kita meminta semakin mencurigai itu kami meminta salinan pelaksanaan proyek tersebut. Kenapa kok tidak pernah diberikan? Sing ada menurut pemimpinan tidak boleh diberikan atau seperti apa? Ini ditutupi semakin menjadi tanda tanya. Sementara itu,
Ketua Komisi 3 DPRD Kabupaten Kediri, Totok Minto Leksoso SH, pihaknya dalam posisi menjembatani pertemuan antara OPD dengan masyarakat yang meminta informasi. Tadi sudah disepakati bersama agar meminta informasi resmi melalui surat, sehingga bisa dijawab secara tertulis. Perki maupun BPKAD sudah siap menjawab jika ada permintaan tertulis. Proyek itu sudah didampingi oleh pengacara negara, yaitu Kejaksaan yang selalu memberikan advise sejak awal, kata Totok. Dan mohon maaf, yang jelas apa yang jenengan sampaikan dicatat semua oleh Mbak Dewi. Salahnya apa ya, Mbak? Ini pendamping kita ya.